Oke, balik lagi tutorial saya. Oke, kita bisa bakal bahas soal tes tahun lalu ya. Mulai dari nomor 1. Untuk A, diketahui ada sebuah vektor M di mana kita disuruh menentuin unit vektor ya M yang searah dengan M. Oke, maksud searah itu gimana sih? Misalkan kita ada sebuah gambar grafik kartesius begini. Misalkan ini soalnya itu X, tapi untuk membuat searah itu kita tinggal ikut titik kan ya, ikut titik X sama dengan 1 sama dengan 2 X sama dengan 3 dan sama juga halnya dengan vektor M ini. Jadi untuk membuat M sama M kita tinggal input titiknya saja. Oke, M sama dengan 105 X nya 2 1 ya, Y nya 4. Kita tinggal menyederhanakan saja ya, 125 per 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 4 kuadrat. 1 AX berarti AX doang ya, plus 2 AY plus 4 Z. Sekarang 125 per ini 1, ini 4 berarti 5 tambah 16 ya, tambah 16 itu 21 plus 4 aja. Ini kita tinggal sederhanakan saja ya, 5 bagi 21 merupakan 5,95 X kali 2 itu hasilnya 11,9 dan dikali 4 hasilnya 3,8. Nah, kita belum tahu nih, benar nggak sih kalau ini tuh salah. Kita bandingkan dengan titik N 2,4,3 ya. Misalkan 5,95 sorry 5,95 kita bagi dengan 2, itu akan menghasilkan sebesar 2,975. Nah, untuk 11,9 tentu sama ya, pasti akan menghasilkan dibagi 4 itu akan menghasilkan 2,975 juga. Tapi dia 23,8, sorry misalnya agak berantakan, 23,8 ketika dibagi 3 itu tidak menghasilkan sama ya dengan yang lain. Mengapa? Karena hitungannya dalam posisi kartesius yang sederhana ya, Y 2X, posisi Z di sana merupakan posisi Y di sini, jadi nggak masalah karena yang membuat searah itu ini berada tepat di garis lurus. Sementara titik-titik tadi kan udah sama ya, X dan Y-nya, tapi tingginya doang berbeda.
sama jatuhnya kayak yang ini. Tingginya kan semakin lama semakin naik ya. Oke, sudah terbukti gitu ya. Itu merupakan salah. Lanjut, menentukan unit vektor. Untuk menentukan unit vektor berarti unit vektor M sama dengan M per bintang M dengan 0,95 11,9 23 8 per akar 5,9 kuadrat 11,9 kuadrat plus 23,8 kuadrat. Nah ini simpel ya, tinggal pakai motor. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini ya, untuk unit vektor M yang searah dengan N. Kalau dengan satu, jadi kita tinggal akar kuadratkan kayak unit vektor biasa ya, yang di penebut. Misalkan ini adalah sebuah A, memudahkan kita menulis di M dengan super A X-1 Y-2 sama Z plus 1. Panjang M sama akar setelah A 125 ya, 125 A kuadrat X-1 kuadrat plus Y-2 kuadrat plus Z plus 1 kuadrat kuadrat kuadrat. Kalau ini bisa dikeluarin, tinggal 125 per A akar ini 1 ya, panjang M sama dengan 1 diminta dalam soal. Terus nah, karena kita tadi misalkan sebuah X min 1 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat tambah Z plus 1 kuadrat itu sama dengan, jadi kita bisa bilang ini sama dengan A. Setuju gak? Setuju ya. Oke, A sama dengan 125 akar A. Sama 25, berarti lanjut A akar A per A sama 125. Ini kita coret, berarti 125 sama dengan A. Akarnya kita jabarin lagi ya, supaya memperjelas jawaban kita. 1 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat kuadrat tambah Z plus 1 kuadrat. Kita sudah dapat fungsi f(x), y, z-nya. Oke, kita lanjut ke bagian 1B ya. 1B, gambarkan dan turunkan persamaan diferensial volume dV untuk silinder dan bola. dV silinder dan bola. Untuk membuat itu, kita bayangkan sebuah silinder. Ini kita mudah dulu.
dulu. Dari ini ke oke. Coba kita buat sebuah tamu. Kita copy paste. Bagian bawah juga kita copy paste. Dan untuk nah, di benak kita cek dulu nih, kira-kira apa yang menyebabkan besar volume ini berubah gitu ya. Apa yang menyebabkan berpengaruh besar terhadap volume? Ya tentu ada lingkaran atau ada jari-jari lingkaran. Kita anggap ini tol aja. Jari-jari lingkaran, lalu ada selimut dan ada jari-jari lingkaran lagi di bagian atas. Oke, berarti hanya sebatas jari-jari lingkaran ditutupi selimut dan ditutup lagi lingkaran kan ya. Jadi kita berfokus pada jari-jari lingkaran. Oke, sehingga yang mempengaruhi itu berarti nggak jauh-jauh dong dari yang namanya perubahan jari-jari lingkaran. Oke, dan nggak jauh-jauh juga dari tinggi selimut ya. Semakin besar selimutnya, semakin ini juga besar volume. Oke, nah kita rasa itu cukup. Tetapi pada dasarnya kalau kita cuma mengambil perubahan rho, tidak ada kan ini ada lingkaran nih, ada perubahan rho terhadap sudut, kita juga harus ambil itu perubahan rho disertai perubahan sudut. Oke, sudutnya juga kan berubah setiap saat kan. Jadi misalkan ada lingkaran begini, ini ada rho, kurang lebih begitu ya. Ini untuk GV dari silinder. Oke, untuk ininya, untuk persamaan lebih lengkapnya mungkin udah ada di diktat ya, udah dibuat oleh Faisal. Di diktat sudah lumayan lengkap sih. Berarti kita bisa bayangkan ada sebuah tabung dengan tinggi segini. Misalkan udah tabung ini, kita ambil nih sebuah partisi di sini, partisi kubus. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini rod. Ntar mungkin kalian kalau ngejelasinnya pakai yang ini ya, karena kalau pakai teori dasar dari atas yang sebelumnya yang ini itu hanya spelling saja, bukan berupa tulisan. Oke. Partisi di sini berarti merupakan dero. Ini dero. Perubahan ke samping itu rho diskusi. Perubahan ke atas ya tentu saja DZ. Tapi partisi di sebuah ini adalah DZ. Jumlah dari masing-masing DZ. Setuju? Oke, mungkin udah cukup jelas ya. Kira di pikiran awal kita apa yang berpengaruh? Tentu nggak jauh-jauh dari jari-jari lingkaran.
jari-jari lingkaran, ada jari-jari tanah, dan ada juga jari-jari yang kesini. Oke. Oke, berdasarkan rumus tabung tadi, kalau yang mendatar itu row ya, jari-jarinya kita bedakan. Oke, berarti secara nggak langsung kita tinjau sebuah titik. Kita ambil di sini saja, misalkan ada Q, di mana Q-nya itu kurang lebih seperti ini. Oke, panjang ke atas itu adalah R. Untuk ke sisi yang ini itu adalah R D theta. Kenapa R D theta? Karena perubahan R terhadap sudut theta. Di sini kan tetanya ya. Theta itu sudut terhadap suku Z. Nah, kalau yang ke samping sini, alas samping berarti R sin theta. Kenapa sin theta? Karena ketika diproyeksikan ke bawah, berarti kan ini sama ini kan ya, berarti yang ditanya itu adalah yang di lingkaran ini. Sin theta karena kita ngambil perubahannya terhadap theta ya, R terhadap theta ya. Jadi hasilnya adalah searah melengkung ini. Benar-benar sin theta. Theta dr di d theta. Oke, kita dapat hasil akhirnya seperti ini. Kalau kita tadi ngambil ini yang sin besi, berarti kita tinjau dari arah bawah. Sementara yang kita tinjau itu R. R kita tinjau ke arah bawah, bukan dari bawah ke bawah gitu maksudnya. Bukan kita punya azimut, kita tinjau lagi kayak tabung tadi. Kita punya azimut nih, ditinjau berarti di besi. Sementara kita di sini tinjaunya R. Jadi R kali sin theta. Sin ini theta, untuk ke Z-nya berarti cos, untuk ke untuk Y berarti sin theta ya. Kita kalikan dulu dengan sin theta, maka hasilnya akan ke arah bawah, searah dengan azimut. Oke, lanjut ya, nomor C. Ini si, ini X, ini Z, dan ini F. Oke, kita tinggal dari sini saja. Oke. Di sini ada azimut, di sini ada theta. Oke. Untuk cos azimut sama Y X per rho ya. Berarti rho cos azimut sama dengan X. Dan untuk Y tentu rho sin azimut. Nah, sementara kita diminta untuk menentukan bidangnya. Ini R. Bidangnya salah. Bidangnya gini. Ini ada R, ini ada rho. Kita suruh mencari hubungannya.
Z sama dengan R cos theta berarti kan. Ini dapat Z. Kita bisa tahu bahwa rho itu merupakan ini rho juga berarti cos theta sama dengan samping per ini Z ya. Samping per ini ya, berarti Z per R, jadi cos theta sama Z. Kalau sin theta dengan depan per miring rho per R, jadi kita dapat bahwa rho sama dengan R sin theta. Kita masukkan sini R, dapatkan bahwa X sama R sin theta cos psi ini sama R sin theta sin psi. Oke, itu turunan sehat. Sama dengan kita cari rho-nya, rho sama dengan maka X dan Y doang ya. Kalau 3 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan angka 9 tambah 4 dengan angka 13. Bukan, itu sama dengan rho kuadrat tambah y kuadrat akar ya. Akar 13 kuadrat tambah 1 kuadrat dengan akar 14 ya. Oke, kita bakar ya. Kita tinggal cari theta dan tinggal cari psi. Untuk psi kita dapat mencarinya dengan begini. Cos psi sama dengan bagian bawah kan ya. Jadi kita dapat cos psi sama X per rho. Lanjut, besinya adalah 146,31 derajat ya. Ya. Untuk tetanya itu kita bisa dapat dari R bisa pakai arcos ya, arcos Z per R di arcos 1 per akar 12. Itu sama dengan 74,50. Ini
Ya, kalian tinggal bisa ikut sendiri kan ke dalam masing-masingnya, ke dalam nilai X, Y, dan Z nya ke dalam sini dari data yang sudah didapat dengan theta sama dengan 74,50 derajat, C sama dengan 146,10 derajat, di 1 ya, 31 10 derajat, dan R sama dengan akar 14. Cukup untuk nomor 1, cukup segini saja. Lanjut ke nomor 2 dan nomor 3.